kaifal i'tiqadu biqiyamihi ta'ala binafsihi. Bagaimana meyakini terhadap sifat qiyamuhu binafsihi, berdirinya Allah dengan zatnya. Jawab, huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in minal asya', yaitu bahwa kita meyakini seyakin-yakinnya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tidak butuh kepada apapun daripada sesuatu. Fala yahtaju ila makanin, maka tidak butuh Allah kepada tempat untuk didiami. Wala ila mahallin, dan tidak butuh Allah ila mahallin kepada zat, sebablah Allah bukan sifat. Wala ila syai'in minal makhluqat, dan tidak butuh Allah kepada apapun daripada makhluknya aslan sama sekali. Fahuwal ghaniyyu an kulli syai'in, maka dia Allah maha kaya dari segala sesuatu. Wa kullu syai'in muhtajun ilaihi subhanahu wa ta'ala, dan segala sesuatu itu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Segini dulu. Saudara sekalian yang mulia, kita maklumi bersama bahwa pertama-tama yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia itu adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula ilmu yang mesti dipelajari dalam agama ini adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat Allah yang begitu banyak jumlahnya, tak terhingga, yang wajib diketahui sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis adalah 20 sifat. Dari 20 ini, yang keempatnya, yang kelimanya qiyamuhu binafsihi. Dan malam hari ini kita membahas sifat wajib Allah yang kelima, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Kelimanya qiyamuhu binafsihi. Apa itu qiyamuhu binafsihi? Qiyamuhu binafsihi itu adalah sifat Allah. Apa itu sifat? Sesuatu yang nempel pada zat. Apa itu zat? Sesuatu yang ditempeli sifat. Zat Allah punya sifat namanya qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi ini bahasa Arab. Bahasa petukangannya berdiri sendiri. Jadi Allah itu berdiri sendiri. Apa sih berdiri sendiri itu? Bahasa kitanya kaya raya. Kaya raya. Bahasa kitanya kaya raya. Apa sih kaya raya itu? Bahasa petukangannya
tidak butuh. Gitu. Bahasa petugangannya apa? Tidak butuh. Tanamkan di hati kita keyakinan yang mantap bahwa Allah itu sifatnya tidak butuh. Tidak butuh. Kalau yang masih butuh-butuh, pastikan belum kaya. Begitu. Pastikan tidak kaya. Begitu. Contoh, biar gampang dulu ya. Ada orang di Petukangan punya kontrakan 50 pintu. Kontrakannya nih. Kita belum ngomongin tanah-tanah yang lainnya. Ini kontrakannya doang. Berapa? 50. Kira-kira menurut sampean kaya tidak nih orang? Kaya. Baik. Kaya. Kira-kira yang punya kontrakan 50 nih, pengen gak di hatinya 100 pintu? Udah kaya belum? Belum berarti. Tandanya masih butuh. Begitu. Itu hakikatnya tidak kaya. Begitu. Gitu. Ada orang punya mobil di garasinya 5. Itu baru Alphardnya doang nih, belum yang lain. Kaya enggak? Kaya. Kira-kira pengen 10 enggak? Belum kaya. Begitu. Biar paham. Begitu. Jadi Allah itu sifatnya kaya. Selain Allah miskin. Selain Allah butuh. Siapapun dia. Orang mana aja. Dari suku mana aja. Dari negara mana aja. Dia butuh. Sebab apa dia butuh? Sebab apa dia butuh? Miskin. Sebab apa dia butuh? Iya, sebab apa dia butuh? Hah? Bukan Tuhan. Sebab yang sifatnya tidak butuh hanya Tuhan. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang punya sifat qiyamu binafsi kecuali Allah. Yang masih butuh bukan Tuhan. Nabi Isa butuh ibu enggak? Hah? Untuk ngelahirin dia butuh ibu enggak? Bukan Tuhan. Masih butuh. Butuh yang ngadain. Butuh makan enggak? Bukan Tuhan. Begitu. Kalau Tuhan tidak butuh. Ingetin. Kalau yang masih butuh-butuh bukan Tuhan. Kita wajib menurut akal meyakini seyakin-yakinnya. Akal tuh kalau Allah sifatnya tidak butuh. Sebab kalau dia butuh bukan Tuhan. Makanya Al-Quran mengata Allahus somad. Apa sih somad artinya? Apa? Ini suka baca kulu kagak ya? Saya ngeri juga kagak tahu artinya somad. Apa artinya somad? Tidak butuh. Begitu biar gampang. Tidak butuh. Dijelasin di antaranya lam yalid. Iya, enggak butuh orang tua yang ngelahirin, enggak butuh anak. Begitu. Kalau yang masih butuh-butuh, pastikan bukan Tuhan. Jangan disembah. Begitu. Kalau masih butuh-butuh. Begitu. Jangan kagum. Biasa aja. Masih butuh. Itu bukan Tuhan. Karena itu timbul pertanyaan. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu sifatnya qiyamuhu binafsihi? Kalau itu yang ditanya, jawabannya kita sebagai muslim
Kudu yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah kagak butuh ama apa saja. Ingetin, Allah enggak butuh ama apa saja. Kagak butuh. Allah butuh disembah kita enggak? Hah? Yang benar nih. Allah butuh disembah kita enggak? Enggak. Kenapa enggak butuh? Hah? 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 Ini jangan keluar dari ngaji kita ini. Jangan takut. Karena sifatnya qiyamu binafsihi. Allah enggak butuh sama disembah kita. Enggak. Maka keliru besar penceramah ngomong begini nih, khotib ngomong begini nih. Begitu. Biar Anda paham tujuan Tuhan nyiptain Anda. Ini di Quran nih. Kata dia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Tuhan cipta kita, jin, manusia, termasuk kita, tujuannya untuk ibadah. Ibadah itu disembah. Itu tujuan Tuhan nyipta kita. Untuk apa? Ibadah. Untuk ibadah. Tuh yang kagak nyembah-nyembah Tuhan tuh. Yang agak sholat, yang bukan Islam agamanya, bukan ciptaan Tuhan. Sebab kagak begitu. Tuh. Itu karena salah dia memahami antara tujuan dan hikmah. Dia harus paham. Makanya tafsir yang gak usah gede-gede, kecil aja. Paling dasar tafsir namanya tafsir Jalalain. Iya, Jalalain. Ini Sedagil bahasa kita apa? Oh, tafsir Jalalain. Iya. Begitu. Di tafsir Jalalain, di ujung pada ayat ini, kata Imam Mahalli, karena ini punya Imam Mahalli bukan Suyuti, depan Suyuti, udah Mahalli ini. Kata Imam Mahalli, lam liya'budun lam hikmah allamuhuna lil aqibah. Begitu di Jalalain. Kita harus pahami antara hikmah dan tujuan. Kita harus paham antara hikmah dan tujuan. Tujuan suruhan yang manfaatnya kembali kepada yang nyuruh. Namanya tujuan. Apa tujuan? Sesuatu yang manfaatnya kembali kepada yang nyuruh. Namanya tujuan. Kita punya karyawan, kita kursusin. Tujuannya buat kita apa buat karyawan? Buat kita agar perusahaan kita namanya ini tujuan. Apa hikmah? Suruhan yang manfaatnya buat yang disuruh, yang nyuruh enggak ngambil. Namanya hikmah. Jadi maka ngartiinnya, tidaklah aku cipta jin dan manusia melainkan hikmahnya agar mereka beribadah, menyembah Allah. Ini namanya hikmah. Begitu. Apa itu hikmah? Kita sholat, yang masuk surga yang masuk surga, kita sholat, yang masuk surga yang masuk surga siapa? Ya kita kagak sholat, yang masuk neraka kita. Allah ambil untung nggak? Itu namanya hikmah. Maka kita harus paham. Nggak bisa Quran sembarangan. Kudu ngaji tafsir. Begitu. Hari apa ya? Oh, Sabtu. Besok pagi dong. Besok pagi ngaji, jangan pegang ngaji. Gitu. Ama ulama mana pakar tafsir lagi pakar Quran. Kudu ngaji. Jangan nggak ngaji. Udah nyampe mari belum ya? Oh belum.
Oh masih jauh. Ya, waduh masih jauh. Begitu. Udah kayak Belanda aja, Belanda masih jauh. Tuh begitu saudara. Jadi kita harus pahami antara hikmah dan tujuan. Mana hikmah, mana tujuan? Begini, biar gampang. Kita gali sumur. Tujuannya nyari apa? Air. Enggak dapat emas. Kecewa enggak? Hah? Kenapa? Karena tujuannya air. Kita gali sumur, dapat emas. Apa namanya? Apa namanya? Hikmah. Kenapa? Kenapa hikmah? Bukan tujuan. Begitu. Enggak dapat emas. Enggak apa-apa. Ini yang orang kagak ngerti. Saya potong biar paham. Saya ini kemana-mana, tapi pulangnya ngajinya judulnya Qiyamah binafsi, jangan kemana-mana. Gitu, saudara mikirnya. Biar paham. Saya mau puter-puter, tapi ujungnya ke situ-situ juga. Itu kerjaan saya. Kenapa? Agar supaya ngerti ke Darul Falah lewat pintu mana juga jadi. Begitu. Begitu. Ini biar paham. Diputar-putar supaya kita ngerti. Begitu. Kata Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Hadis yang lain biar gampang. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Orang sebut sumsumnya ibadah. Apa sumsumnya? Hakikatnya ibadah. Apa itu ibadah? Pengabdian. Doa itu pengabdian. Artinya ibadah, berarti doa itu ada ganjarannya enggak? Hah? Kita doa ada ganjarannya enggak? Ada. Makin panjang kita doa, makin banyak kita ganjaran. Benar enggak? Benar enggak? Jadi apa tujuan doa? Ini biar paham dulu. Apa tujuan doa? Hah? Tuh kan, saya ulang. Kata Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu pengabdian. Ibadah, pengabdian, takut bingung-bingung lagi pengabdian. Ibadah. Jadi tujuan doa apa? Ibadah. Apa itu ibadah? Mematuhi perintah Allah. Apa tujuan doa? Apa tujuan doa? Apaan? Ibadah. Apa tuh ibadah? Mematuhi perintah Allah. Jadi apa itu doa? Ibadah. Apa itu ibadah? Mati perintah Allah. Buang nih ibadahnya. Apa itu doa? Mematuhi perintah Allah. Apa itu doa? Sekali lagi, apa itu doa? Mematuhi. Nah, saya rubah, saudara sebut 3 kali yang kencang. Doa itu mematuhi perintah Allah. Coba ulang 3 kali. Kalau paham ini, saudara enggak stres. Begitu. Paham bahwa doa itu mematuhi perintah Allah. Mau dikasih, mau kagak, emang saya tujuannya. Nah, iya. Karena saudara doa itu, karena saudara punya kepengenan, maka saudara suka kecewa sama Allah. Allah diambekin. Salat duha seminggu doang, mentang-mentang warungnya nggak laris. Habis itu berhenti. Ada nggak yang model begitu tuh? Hah? Ada nggak? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Tuh begitu saudara. Kenapa dia ngambek? Kenapa dia ngambek?
Kenapa dia ngambek? Enggak dikabulin. Kenapa dia ngambek? Enggak tahu tujuan. Apa tujuan doa? Ibadah. Mau dikasih mau tidak, itu urusan lain. Dia kagak paham. Begitu. Bahwa doa adalah ibadah, perintah Allah dalam Al-Quran, ud'uni. Berdoalah. Perintah bukan? Perintah. Maka beda orang berdoa karena mematuhi Allah sama berdoa karena dia butuh, beda. Yang model begini kalau dikasih berhenti. Kenapa dagangnya nggak dilarisin sama Allah? Kalau udah langsung lari sholat duhanya, seminggu berhenti. Begitu. Mana yang kayak begitu tuh? Orangnya ngaji juga lagi malam ini. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Banyak nggak? Yang mana orangnya nih? Tuh, ini nggak paham tauhid. Penyebabnya begitu. Ngapain gua baca sholawat? Emang kenyang? Dia kagak paham perintah Allah. Shollu alaihi. Urusan dikasih, urusan Allah. Mau dikasih mau kagak, tapi Rasulullah nggak bohong. 1 sholawat 10 sholawat Allah. Begitu. 1001 manfaat sholawat. Yang terendahnya menghilangkan penyakit, gejala, tekanan, dana rendah. Apaan? Iya, itu ke 1001-nya. Begitu. Ya, kecil. Begitu. Ini nih penting. Yang kayak begini nih. Saya pengen nih ngaji nih. Kan rada tenang tuh pas ngaji. Jangan sampai keluar masjid puyeng lagi. Itu saya kagak mau. Begitu. Ini biar melek nih ngaji. Begitu. Sebetulnya mestinya ngaji ini dulu nih sebelum ngaji Durarul Bahiyah. Sebetulnya ada di Durarul Bahiyah, tapi awal kali saya diminta untuk ngajar itu sama Ustadz Bakhtiar, fikih aja. Jadi diloncat ngaji tauhidnya. Padahal ada di sonono. Jadi tauhidnya kagak dibaca, langsung fikih. Padahal ini dulu nih ibadah kita bakalan mantep. Kalau kita udah kayak begini nih, ngaji aja pengennya jangan 2 minggu sekali, kalau bisa tiap minggu. Bener nggak? Tapi nggak bisa sayanya, maafin. Nggak keburu lah. Saya diamuk sama majelis yang satunya saya. Kan begitu. Harus kita paham. Saya nggak banyak-banyak ngajar. Karena saya pengennya paham, bukan pengennya banyak. Pengen ngerti. Kenapa orang nggak mau doa? Lihat itu Rasulullah, lihat para wali-wali doanya sabrak, ada hijib nasor, hijib bahar, ada ini, ada itu macam-macam, sampai yang baca kursi, begitu, sampai dia tahu khodamnya namanya Kandias, bisa tanya tuh sama Habib Syarif tuh kayak begitu tuh, khodamnya lah ini kecil buat Allah, begitu, zikir aja, begitu. Ntar juga tahu, begitu, tahu, begitu. Ini yang paling penting, qiyamuhu binafsihi. Jadi sifat kita ini apa? Butuh. Sifat Allah tidak butuh. Tidak butuh bahasa Arabnya apa? Qiyamuhu kaya. Kaya itu bahasa Arabnya qiyamuhu binafsihi. Qiyamu binafsihi, berdiri sendiri, kaya, tidak butuh. Bila kita ini cari yang gampang buat kita, sama itu artinya. Kalau kita ini sifatnya butuh, kagak bisa berdiri sendiri, maka kita disebut makhluk so untung. Makhluk apa? Oh, sosial. Sosial apa so untung? Oh, sosial. Kenapa kita disebut makhluk sosial? Karena kita butuh. Mana contoh butuhnya? Gampang. Mana tuh? Kelilipan. Kalau mata kita kelilipan, tahu kelilipan nggak? Kena debu gitu. Kalau mata kita kena debu, kira-kira bisa niup sendiri nggak?
Saya tanya, bisa niup sendiri nggak? Butuh orang. Iya, jangan walaupun kita kaya. Jangan apaan itu? Dia gak ngerti. Dijatoin ntar sama Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Begitu saudara. Ini kita harus pahami. Biasa aja. Nggak usah sombong. Begitu. Orang kita makhluk butuh. Orang kaya nggak boleh menghina orang miskin. Kalau nggak ada yang miskin, siapa yang mau garap sawahnya? Siapa yang mau kerja di tokonya? Benar nggak? Begitu. Jangan. Begitu. Jangan. Ini udah diatur sama Allah. Diatur. Jadi kita jangan ke sana-sana. Tugas kita aja. Di posisi mana? Kata Nabi, mahalakamru'un arafa qadrah. Orang gak bakalan hancur kalau mengerti posisi dirinya. Posisi kita butuh, minta. Saya mau bilang nih, sebelum saya terus-terus, masih judul doang nih, jawabannya belum. Ada orang miskin, dia mengemis ke orang miskin. Benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Salahnya di mana? Sama-sama. Kudunya orang miskin tuh ngemisnya sama siapa? Orang kaya. Maka kita jadi makhluk, jangan gantungin sama orang tua. Bapak gua mah tanahnya banyak. Pas mati, ya habis. Emang warisan anaknya kita doang. Mana anaknya kayak biji tasbih 33. Gitu. Kita harus paham. Jangan gantungin nama ijazah. Jangan gantungin nama PNS. Begitu. Gantungin itu. Kurang 2 tahun pensiun. Nih, mau pensiun bagaimana? Dia bingung. Karena dia nggak paham. Orang makhluk gantunginnya ame makhluk, salah. Makhluk mau gantunginnya ame Allah. Nggak usah bingung. Gua pensiun nggak bakal mati. Itu satu keran yang mau mampet. Masih banyak keran yang lain. Lihat tetanggamu yang udah pensiun 20 tahun yang lalu. Biasa aja. Hidup tenang. Makan. Keburu ke masjid. Pensiun belum. Udah bingung. Mana gua belum P3K. Apa namanya? Gimana? Guru sab. Apa namanya P3K? Oh iya. Gua belum P3K. Jangan bingung. Masih hidup apa sekarang? Mau ngapain hidup kayak begitu? Begitu. Kayak begitu. Mau ngapain? Begitu. Mau ngapain? Kayak begitu. Kayak begitu. Ini yang harus dipahami. Pahami. Itu mau pakai baju baret aja. Gua PNS. Ya Allah, yang kayak begitu dibanggain. Kayak begitu. Baru juga jadi PNS, mana dapat nyogok lagi. Besok kena KPK dipecat. Ya Allah. Mau ngapain? Yang kemarin aja utang belum lunas. Begitu. Jadi biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Enggak kayak begitu. Enggak perlu. Puyeng-puyeng kayak gitu bangga banget. Kagak. Begitu kayak begitu. Begitu. Biasa aja. Jadi jangan kita sombong. Jangan. Begitu. Akhirnya dia puyeng yoga. Beda nih gimana ya? Ya Allah. Gue men. Laki-laki men. Gitu. Ada nggak laki-laki men? Ada. Temen kita bilang gue men. Iya. Begitu. Men tuh sebulan sekali dapat 3 hari bersih. Itu namanya men. Teman kita PNS. Sebulan sekali dapat 3 hari buat bayar sayur, bayar ini habis. Ini namanya men. Tuh, begitu. Ini saya curiga menyengir-nyengir ini. Begitu. Emang begitu guru Sam? Ya Allah. Ini nggak bener ini. Jadi biasa aja. Biasa aja. Begitu. Biasa aja. Sama aja. Coba kita pikirin. Dulu waktu belum dia jadi PNS atau belum apa tadi P3K cukup gajinya. Sekarang ada begitu. Dia kurang. Kok kurang ya? Padahal dulu gaji masih kecil cukup. Ini ada yang masalah pada pikirannya. Gaya hidupnya rada ningkat gayanya.
Duit baru lebih dikit aja udah ningkat. Akhirnya ya Allah, begitu bukan anak doang yang sekolah, SK sekolah juga akhirnya. Gitu. Emang ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Gitu. Ya Allah, ini nih kudu paham. Ngaji nih qiyamu binafsi. Gantungan sama siapa? Sama Allah. Gantungan. Lihat no kucing. Gantungan sama Allah. Hidup sampai sekarang. Sama air takut. Rezekinya di air. Mancing kagak bisa. Neger kagak ngerti. Palesan aja kagak paham. Hidup. Gantungannya Allah. Masa kita ada akal bingung. Ini bagaimana hidup? Kurang paham. Qiyamuhu binafsihi. Tenang aja hidup. Gitu. Gua kena PHK lagi. Kagak mati, kagak. Begitu. Engkau ngente belum kerja. Kerja aja kagak, SD aja kagak lulus. Begitu. Enggak kayak begitu amat. Mantep tauhidnya. Ini nih yang kita mau omongin. Saya mau ngomong ngaji yang sehari-hari aja. Ini jangan sampai kanggu-kanggu kagak paham ini. Paham gak ini? Alhamdulillah. Ini kita kudu paham nih. Biar kita tenang hidup. Maka kita makhluk tuh gantungannya jangan nama makhluk. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, beliau bilang pada bagian ini, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha ilaihi. Jangan Anda ajukan kebutuhanmu kepada selain Allah. Orang dia aja masih butuh Allah, masa kita gantung sama dia? Gantung aja sama Allah, gantungan dia. Wa ilaihi turja'un, muanya balik sama Allah. Tenang hidup. Enggak apa-apa. Begitu, jangan gantung sama makhluk, stres. Hidup kita bingung. Begitu. Jangan. Kita punya Tuhan yang kaya raya. Karena itu prinsip muslim, fa kaifa akhaful faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin saya takut susah hidup saya, orang saya punya Tuhan kaya raya? Ngapa takut hidup susah? Orang Tuhan kaya raya, jangan takut. Tuhan maha kaya. Bisa kita dibagi. Biar kita SD kagak lulus. Biar kata kita tukang jualan apa namanya tuh, sayuran kayak jualan kangkung. Bisa ke Mekah? Bisa. Tetangga kita jualan kangkung doang bisa ke Mekah. Dia jual kangkung sama kebunnya. Apa? Jangan takut. Bener apa kagak ini? Iya, banyak. Tahu-tahu tetangganya ngumrohin. Ada, jangan takut. Hidup semangat. Saya cerita hidup saya yang membuka pola pikir begini begitu. Hadratus Muallim Syafi'i Hadami. Muallim Syafi'i Hadami itu memulai pola pikir. Santri itu biasa hidupnya dianggapnya suram, masa depannya dianggapnya. Itulah pola pikir kebanyakan santri. Dibuka pola pikirnya. Saya mulai melek hidup. Ngapain takut hidup? Sukses punya Tuhan. Tuh begitu tuh. Kita hadiah Fatihah buat Muallim Syafi'i Hadami. Al-Fatihah. Jangan takut hidup. Jangan. Kudu mantap. Bagaimana ya gue pensiun? Enggak usah, ada Allah. Begitu. Sampai sekarang masih hidup juga tandanya. Dibombardir corona orang stres. Masih hidup. Begitu. Sampai hari ini aja masih makan. Masih makan enggak? Alhamdulillah. Berapa kali sehari? 3. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam? Batagor? Siomay? Yang kayak begitu ngaku susah. Ngapain? Biasa aja hidup. Jangan disetres-stresi. Sama enaknya makanan sebatas tenggorokan doang.
Udah masuk sini mau sama. Begitu. Jadi biasa aja hidup. Beneran. Allah kaya raya. Jangan takut kita hidup susah. Jangan. Orang punya Tuhan kaya, ngapa kita takut susah? Penyebab susah diri kita nyusahin diri, ngitungin duit orang. Tetangga kemarin habis beli Alphard, berarti kalau kredit sekian nih. Lah mau ngapain? Disuruh ngitungin kagak apa kagak kerjaannya. Ini kagak bener yang kayak begini. Buang. Kita tidak disuruh ngurus orang lain, ngurus diri. Jangan banyak ngadu. Ngadu sama dukun. Begitu. Dia dagang, nanya sama dukun. Pak dukun, bagaimana ini? Begini. Pakai merem-merem tuh dukun. Kamu ini ada yang benci nih. Kita mulai ngangguk. Bener Pak dukun, bener. Ini siapa ini? Siapa ini Pak dukun? Yang jelas. Mbah yang jelas. Merem lagi tuh si mbah. Ini kayaknya bukan orang jauh ini. Begitu. Kata si mbah. Bukan orang apa? Orang jauh. Kita mulai tertarik sama si mbah. Wih, si dia nih pasti. Dia nih. Kata kita. Mbah, biar terang. Namanya siapa? Merem lagi tuh si mbah. Takut fitnah. Takut fitnah katanya. Kalau gua sebut, udah dah. Nggak usah disebut orangnya. Begitu. Padahal dia kagak tahu. Begitu. Kagak tahu dia. Begitu. Kalau begitu mau nggak usah ama dukun-dukun. Ama gua aja bisa. Gua juga bisa timbang begitu doang. Jadi orang tuh jangan mau dibodohin. Begitu. Jangan mau ngapain. Dia datang sama mbah. Merem-merem mbah. Kamu ini ada yang benci. Jawab. Boros saya. Nabi aja mbah. Nabi yang akhlaknya mulia. Ada yang benci. Apalagi orang kayak gua. Yang akhlaknya buruknya banyak. Biasa mbah. Biasa. Begitu. Merem lagi sih mbah. Ini yang benci mau bukan orang jauh. Pugu. Orang Papua kagak kenal petukangan. Orang Papua. Ya orang dekat lah yang benci. Mana orang jauh. Kenal juga kagak. Begitu. Jawab. Begitu. Jangan mau. Udah begitu. Ngasih aja sesajen. Ya Allah mau ngapain kayak begitu. Guru TPA anaknya kagak dibayar-bayar udah 4 bulan. Yang kayak begitu. Ini kagak bener nih. Agama rendah. Dukun aja. Dia orang pinter. Iya lu bodoh. Dibodoh-bodohin dia mau ngapain. Gitu. Sama dia pakai duit dilinting-linting daun. Jadi duit, daun hebat dia. Gue kudu deket sama dia. Begitu kata dia. Saya jawab terus sama saya ya kan. Begitu. Mana kita kuliahnya dihukum lagi ya kan. Gitu. Oh bisa daunnya duit. Tinggalnya di mana? Di Rempoa. Oh Rempoa dekat saya dari Bintaro. Saya mau tanya, tinggal di mana? Di kontrakan. Orang dia aja mesti kontrak. Dari mana dia bisa ngelinting-linting ada duit? Gitu. Kecuali dianya tuh tinggal di apartemen tinggi kayak apa kek. Dia aja mesti ngontrak masih susah. Begitu. Tapi dia bisa daunnya duit. Enggak. Bohong. Adakah timbul pertanyaan, adakah daun bisa jadi duit? Baru kita jawab, ada. Gitu. Yang bagaimana? Tetangga kita dagang pohon pisang, bawa daun ke pasar Bayoran, jadi duit. Itu baru daun jadi duit. Begitu. Kagak ada. Kalau kita bisa daun jadi duit, nggak usah kerja, duduk aja di rumah, bikin apa? Ya bikin duit. Mau ngapain? Begitu. Manggil-manggil orang, kagak. Yang kayak begitu. Ini bohong. Yang kayak begitu, bohong. Mana ditulis lagi di koran pesugihan. Apa tuh pesugihan ya? Biar kaya. Mahar 500.000. Bener pesugihan. Satu orang petukangan 500.000 kali 1.000 orang. Dapat berapa? 5 miliar. Sugih nggak tuh orang? Iya. Siapa yang pesugihnya? Iya dukunnya. Kitanya
Iya melarat tetap. Itu namanya percaya kayak gitu. Udah baca ratib haddad, baca sholawat, aman istiqomah, berkah. Nggak usah ke situ-situ. Hidup mau ngapain yang kayak begitu? Bikin puyeng aja. Yang kayak begitu. Ujungnya puyeng sendiri. Nggak usah. Kita ngaji qiyamuhu binafsihi. Ketika ada yang nanya, bagaimana cara meyakini Allah itu bersifat qiyamuhu binafsi? Jawabannya, Allah itu kagak butuh tempat. Itu Allah di mana? Di atas. Terserah yang di atas. Internet di atas. Begitu. Allah nggak butuh tempat. Begitu. Untuk didiami. Kalau butuh tempat, antara tempat sama Allah duluan mana? Jarak sebelum duduk di situ di mana? Masih panjang pertanyaannya. Allah nggak butuh. Dan Allah nggak butuh zat. Kenapa? Karena Allah bukan sifat. Allah itu zat yang memiliki sifat. Ini kita ngaji sifat. Dan Allah nggak butuh sama kita, sama ibadah kita nggak butuh. Kita mau ibadah silakan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ente suka mau beriman, terserah ente. Agama disampaikan nama Nabi Muhammad. Ente mau kufur terus, silakan. Islam la ikraha fid din. Islam tak maksa orang. Al-Quran bilang, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, bangsa manapun anda butuh sama Allah. Butuh. Fakir. Kita ini fakir. Butuh sama Allah, butuh. Maka orang butuh jangan berhenti mengetuk pintu orang kaya. Lewat depan gak bisa, belakang. Belakang gak keluar, samping. Gedor terus pintu langit. Nanti juga turun. Jangan bosen. Cuma baru wirid 3 hari aja udah berhenti. Bosen. Ya mana dikasih. Orang miskin nyari orang kaya. Kagak keluar, berhenti. Kata yang kaya, ya udah gua kasih. Gedor terus sampai dikasih. Jangan berhenti. Ama iblis aja Allah kasih kalau minta. Apalagi kita yang ibadah. Yakin. Iblis minta, qala andirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan kasih kesempatan menggoda orang. Dia minta. Apa Allah jawab? Innaka minal mundzirin. Ya, saya ijabah. Iblis yang bengal masih diijabah. Tuh lihat orang-orang kafir tuh. Nyembah Allah kagak. Gitu. Ibadah seminggu sekali. Itu jarang-jarang. Begitu. Tapi dikasih kaya, dia yakin. Kalau minta sama Allah dikasih. Masa kita yang sering ke masjid kagak yakin? Ini faktor keyakinan. Kurang mantap kita keyakinannya. Begitu. Selalu keyakinan kita terkait hasil. Kalau enggak hasil, yakinnya kurang. Salah tauhidnya. Allah itu kaya raya. Jangan takut. Gitu. Ente nggak takut susah. Punya Tuhan yang kaya. Jangan takut. Begitu. Jadi kita kudu paham tentang tauhid. Jangan kita mengajukan hajat kepada orang yang butuh sama Allah. Minta sama Allah. Karena Allah mah sifatnya qiyamuhu binafsihi. Binafsi sama Allah. Biar nggak stres. Mana lagi? Wala ila syai'in minal makhluqat. Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Enggak butuh kepada pencipta. Enggak butuh kepada tempat. Enggak butuh kepada apapun. Segalanya butuh ama Allah. Maka Muslim yang paham qiyamu binafsi tidak pernah berhenti mengajukan proposal ame Allah lewat berbagai aturan yang diatur. Terus menghamba ama Allah. Jangan berhenti.
Tanamkan rasa butuh sama Allah. Doa jangan berhenti doa. Ngapa kita punya mulut kurang mau doa? Sholawat juga doa. Minta sama Allah. Yakini itu. Jangan kita bosan berdoa. Jangan. Allah itu kaya raya. Kaya raya. Maka kita ini miskin. Fakir. Orang yang butuh tidak pernah berhenti mengetuk pintu orang kaya. Kalau kita ngaku hamba, benar-benar hamba, jangan berhenti berdoa. Lihat Rasulullah, doa apa aja diajarin nama Nabi. Tinggal ngaji kitab namanya Adhkar Nawawi. Di situ ada doa lengkap ditulis oleh Imam Nawawi. Doa apa aja sama Rasul dikasih. Kenapa? Karena sayangnya Rasul sama kita. Maka tanamkan di hati kita butuh sama Allah, butuh. Kita butuh pencipta, kita butuh yang ngasih makan kita, butuh Allah. Bukan di dunia doang, di kubur masih butuh Allah. Di akhirat lebih-lebih. Maka kita jangan berhenti butuh sama Allah. Jadi hamba songong banget. Ada orang pengennya gajinya naik mulu, gajinya, tapi kerja nggak mau, tapi gaji pengen naik. Karyawan apa model begini? Sombong, songong. Ada karyawan pengennya gajinya naik terus, tapi kerja nggak mau. Karyawan apa kayak begini nih? Karyawan stres. Kenapa karyawan stres? Kerja kagak pengen gaji naik. Kalau kita bosnya, kita demen gak karyawan model begini? Kagak. Kudu diapain? Ya pecat kalau kita bosnya. Ada orang mintanya rejeki mulu, ibadah nggak mau. Ada nggak? Ada nggak? Banyak nggak? Hamba stres. Hamba apa? Kenapa hamba stres? Pengen gaji, kerja enggak? Begitu. Pengen rezeki banyak, ibadah nggak mau. Namanya hamba stres. Cuman Allah nggak kayak kita. Kalau kayak kita, udah mati. Enggak Allah. Ditunggu yang stres nih biar waras. Begitu Allah. Coba pikirin. Itu orangnya kita. Pengennya rezeki mulu, ibadah enggak. Padahal Nabi udah tuntun, sholat duha ada, baca waqiah ada, kagak mau. Begitu. Kita semangat sama dosa, sama zikir kurang mau. Tapi pengennya diperhatiin Allah, tapi kurang perhatian sama Allah. Kita orang karena nggak ngerti qiyamu binafsihi. Ini nggak benar yang kayak begini nih. Allah itu kaya raya. Ini kenapa nyengir-nyengir ini? Kesinggung? Enggak nyinggung, enggak. Kita enggak nyinggung, ngelempengin biar lempeng akidahnya jadi hidup. Mau ngapain? Disetres-stresi, enggak apa-apa. Ini kaki ini udah payah banget, kotek. Ya maklum, mobil juga kalau dipakai mulu mah jebol juga. Ini waktunya kotek-kotek, udah biasa aja. Begitu mau ngapa? Kita hidup bisa stres-stres, udah biasa aja hidup. Allah, tapi butuh Allah, kita butuh Allah. Ibadah itu ngecas kita punya hati. Supaya kita paham bahwa kita butuh sama Allah. Maka segalanya jangan enggak sama Allah. Imam Ahmad begitu di dalam menanamkan kepada anaknya. Bah, minta duit, jangan nama saya, sama Allah. Ya Allah, saya Abdullah, namanya Abdullah, anaknya Imam Ahmad. Kalau orang Batak bilang, dulu minta duit ya Allah, dulu minta duit. Imam Ahmad bagi. Nih, dari Allah. Begitu, dari Allah. Begitu. Kalau kita gantunginnya adalah bos kita. Gantunginnya teman kita. Teman kita nggak bagi, gua ogah pilih.
Ngapa? Lu kagak bagi sama gua. Begitu. Gitu. Ini karena kagak ngerti. Gantungan sama Allah. Orang mau bagi mau kagak urusan dia, Allah. Ini nih qiyamuhu binafsi. Singkatnya, orang yang paham qiyamuhu binafsi tidak pernah berhenti meminta karena Tuhannya kaya raya. Enggak pernah takut hidup susah karena Tuhannya kaya raya. Dan selalu merasa dirinya orang yang butuh. Sehingga terus berdoa, merintih, memohon kepada Allah. Ini namanya paham tentang qiyamuhu binafsi. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin? Silahkan.